Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal khairi wa syarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibis syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'atum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Mahasiswaku tercinta serta masyarakat ya, yang ingin menambah wawasan pengetahuan hukum ya, terutama hukum pidana khusus. Video ini saya buat berdasarkan request atau permintaan dari mahasiswa saya, yang mana untuk memudahkan mereka mempelajari dan juga mengulang kembali apa yang telah saya sampaikan di dalam kelas pada pertemuan pertama mata kuliah hukum pidana khusus, agar mereka dapat lebih mudah memahami dan lebih siap ketika akan menghadapi ujian tengah semester. Baiklah, kita mulai saja. Mata kuliah kita adalah hukum pidana khusus ya. Hukum pidana khusus adalah hukum yang mempelajari pidana yang letaknya di luar KUHP. Jadi kalau KUHP itu isinya adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya, itu disebut dengan hukum pidana umum. Sedangkan pengaturan-pengaturan perbuatan yang dilarang dan juga sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang melanggarnya, yang letaknya di luar KUHP, itulah yang disebut dengan hukum pidana khusus ya. Jadi pidana khusus adalah pidana yang di luar KUHP. Nanti kita lihat apa saja undang-undang atau peraturan yang merupakan hukum pidana khusus itu. Pada perkuliahan hukum pidana khusus ini, yang diharapkan adalah bagi para mahasiswa ya, nanti akan mampu mengidentifikasi kekhususan perundang-undangan tindak pidana khusus. Kemudian mampu mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan setiap perundang-undangan tindak pidana khusus terhadap ketentuan umum buku ke-1 KUHP. Kemudian juga diharapkan mampu mengidentifikasi perkembangan setiap perundang-undangan tindak pidana khusus. Dan diharapkan pula mampu mengidentifikasi dasar hukum dan keberlakuan perundang-undangan tindak pidana khusus. Sifat khusus dari hukum pidana khusus itu dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, dasar hukum dan keberlakuan tindak pidana khusus itu dapat menyimpang. Yang kedua, penyimpangan itu bisa terhadap buku ke-1 KUHP dan juga terhadap KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Jadi penyimpangan itu bisa terhadap
hukum pidana material ya, KUHP, dan juga terhadap hukum acaranya atau hukum pidana formil, yaitu KUHAP. Kemudian yang ketiga, secara normatif ya, belum diatur dalam KUHP. Namanya saja adalah tindak pidana yang terletak di luar KUHP. Berarti memang secara normatif belum diatur di dalam KUHP. Kemudian kekhususan lainnya adalah yang keempat, subjek hukum. Subjek hukumnya bisa orang dan juga badan hukum atau korporasi. Sebagaimana kita ketahui dalam KUHP itu subjek hukumnya hanya setiap orang ya. Jadi orang perseorangan. Belum meliputi badan hukum atau korporasi. Nah, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus itu sudah mencakup pula selain subjek hukumnya adalah orang perseorangan, juga diatur bahwa subjek hukumnya adalah badan hukum ya, atau korporasi. Kemudian yang lain ya, sifat khususnya adalah pola pemidanaannya atau ancaman sanksinya. Sebagaimana kita ketahui ya, dalam KUHP itu ancaman pidananya biasanya hanya penjara ya, penjara atau bui ya, kalau dipinjam istilahnya orang-orang kampung itu dibui ya, masuk ke penjara gitu. Jadi hukuman penjara ya. Sedangkan di dalam hukum pidana khusus itu sudah bermacam-macam. Misalnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sudah merupakan tindak pidana khusus karena diatur di luar KUHP ya. Di dalamnya ada sanksi denda dan juga ada sanksi uang pengganti ya. Uang pengganti itu apa? Uang pengganti itu adalah uang ya yang dibebankan kepada terdakwa untuk mengembalikan ya kerugian negara yang telah dikorupsinya. Jadi itu tidak ada di dalam KUHP, adanya di dalam tindak pidana korupsi yang merupakan hukum pidana khusus. Sistematika perkuliahan kita akan mengikuti alur sebagai berikut, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian sejarah hukum tindak pidana khusus, kemudian bentuk-bentuk tindak pidana khusus, kemudian hukum tindak pidana ekonomi, kemudian hukum tindak pidana korupsi, kemudian dilanjutkan dengan dinamika pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dan berakhir dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai negara. Kenapa kita akan membandingkan dengan negara lain ya? Karena dengan memperbandingkan kita akan dapat memperluas wawasan kita ya. Karena dengan membandingkan itu kita akan mengetahui titik-titik persamaan dan titik-titik perbedaannya gitu. Itulah yang mengakibatkan kita akan bisa memperluas wawasan kita. Sebagai pendahuluan, kita bicarakan visi dan misinya ya. Apa visi dan misi dikembangkannya hukum pidana khusus ya? Visinya adalah sederhana. Adalah ingin menjadikan hukum sebagai panglima ya. Hukum itu harus dijadikan sebagai panglima. Kemudian misinya ada 4 ya. Yang pertama adalah mewujudkan materi hukum warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman ya, diperbaharui. Mewujudkan pembaharuan materi hukum warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, mewujudkan dan memperbaharui budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum. Kemudian yang ketiga adalah
mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, profesional, bermoral, dan berintegritas tinggi. Dan yang terakhir adalah yang keempat, mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi, dan berwibawa. Itulah visi dan misinya. Kemudian pembangunan di bidang hukum, sebagaimana kita ketahui, hukum itu memiliki 3 fungsi, ya. Yang pertama, the law as a tool of social control, atau hukum sebagai sarana pengendali sosial atau pengendali masyarakat, ya, kontrol sosial. Kemudian yang kedua, the law as a tool of social engineering, ya, atau hukum sebagai sarana rekayasa sosial, ya, atau dalam arti pembangunan, ya. Kemudian yang ketiga adalah the law as a tool of social supporting atau dispute resolution atau penyelesaian masalah. Mari kita jelaskan sedikit, ya. Hukum sebagai sarana kontrol sosial, maksudnya kita ketahui, ya, bahwa manusia itu bagaikan serigala bagi manusia yang lain. Ya, ada istilah dari bahasa asing, ya, homo homini lupus. Homo homini lupus itu maksudnya adalah manusia itu adalah bagaikan serigala bagi manusia yang lain. Coba kita bayangkan kalau tidak ada hukum, ya, tidak ada yang mengontrol tindak tanduk manusia, maka tentunya manusia itu akan saling menerkam, ya. Sedangkan ada hukum saja masih banyak orang-orang yang berbuat jahat kepada orang-orang lain, ya. Apalagi kalau tidak ada hukum, bisa dibayangkan, ya. Jadi hukum berfungsi sebagai alat pengendali masyarakat, ya. Kemudian yang kedua tadi fungsinya adalah sebagai alat rekayasa sosial atau perubah masyarakat, ya. Bisa diambil contoh, misalnya di suatu wilayah itu ada masyarakat yang hobinya membawa senjata tajam, ya. Itu harus dirubah, ya. Dengan membawa senjata tajam itu begitu mudahnya orang akan melakukan penganiayaan dan perkelahian, ya, di antara mereka. Oleh karena itu perlu dirubah. Nah, merubahnya ini pakai sarana hukum. Hukum sebagai sarana perubah masyarakat. Maksudnya itu diciptakan suatu aturan yang melarang, ya, mereka membawa senjata tajam dan diberikan ancaman sanksi bagi yang melanggarnya. Nanti perlahan-lahan masyarakat itu akan berubah menjadi masyarakat yang tidak suka membawa senjata tajam. Begitu kira-kira, ya, penjelasannya. Kemudian yang ketiga ini yang tergolong baru, ya, the law as a tool of social supporting. Ini saya sendiri mengistilahkan supporting, artinya mendukung masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi tidak hanya hukum yang menjadi alat untuk mengatur masyarakat, tapi juga yang membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Mari kita sedikit menengok, karena kita belajar hukum pidana khusus, kita perlu menengok sedikit apa itu hukum pidana, ya. Hukum pidana itu adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang mengatur 3 hal, ya, mengatur 3 hal. Yang pertama, mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya. Nah, inilah yang disebut dengan hukum pidana material. Jadi isinya itu perbuatan apa yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Itu namanya hukum pidana material. Kemudian yang kedua tadi isinya adalah mengatur kapan dan dalam hal apa kepada para pelanggar itu dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan. Nah, ini yang disebut dengan
pertanggungjawaban pidana. Kalau yang tadi pertama itu perbuatannya ya, atau aktus ya. Kemudian yang kedua ini adalah sikap batin terdakwa ya, yaitu yang disebut dengan mens rea. Jadi orang itu walaupun melakukan suatu perbuatan, tapi apabila tidak ada mens reanya, dia tidak bisa dipidana. Jadi untuk orang itu bisa dihukum ada syarat minimal 2 ya, actus reus dan mens rea. Actus reus maksudnya adalah ada perbuatan yang melanggar yang dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah mens rea. Dilihat apakah di dalam sikap batin terdakwa atau pelaku itu memang ada niat jahat ya, atau itikat tidak baik ya. Sebab dalam hukum pidana ya, sebagaimana juga dalam hukum perdata dan hukum-hukum yang lainnya, orang-orang yang memiliki itikat baik itu tidak dihukum ya. Orang yang memiliki itikat baik justru dilindungi oleh hukum gitu. Kemudian yang ketiga tadi, hukum pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang mengatur. Yang ketiga adalah dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan jika ada yang disangka melanggar larangan itu. Nah, inilah yang disebut dengan hukum pidana formil ya, atau hukum acara. Jadi kalau orang itu melanggar, bagaimana sih caranya mengenakan pidana itu kepada si pelanggar ya, bagaimana dia ditangkap, berapa lama kemudian dia ditahan dan kemudian diajukan ke sidang pengadilan. Kemudian sidang itu acaranya seperti apa, apakah dimulai dengan dakwaan dulu, kemudian oleh pembuktian, oleh keterangan saksi dan sebagainya sampai dengan putusan. Itu diatur semuanya dalam hukum acara atau hukum pidana formil. Dalam hal ini adalah kalau pidana umum adalah KUHAP ya. Baik, kita lanjut sedikit tentang perkembangan tindak pidana berat ya. Tindak pidana berat atau kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes, misalnya korupsi, terorisme, kejahatan transnasional, terorganisasi atau organized transnational crimes dan lain-lain, itu semakin berkembang. Oleh karena itu memerlukan cara-cara luar biasa untuk menanggulanginya, yaitu yang disebut dengan extraordinary measures, yang sering harus menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum, baik material maupun formil. Jadi timbulnya hukum pidana khusus itu adalah tak lain dan tak bukan adalah karena perkembangan kejahatan yang luar biasa ya, yang semakin canggih dilakukan ya di masyarakat ya, sehingga hukum ini ketinggalan. Hukum pidana umum ini yang sebagaimana kita ketahui yang termaktub di dalam KUHP itu tidak dapat menjangkau perbuatan-perbuatan itu ya. Oleh karena itu perlu segera ditanggulangi oleh penanganan yang luar biasa pula ya. Maka dibuatlah berbagai macam undang-undang di luar KUHP ya, yang disebut dengan hukum pidana khusus. Itu bisa menyangkut perbuatan yang dilarang dan juga hukum acaranya juga ya. Dengan adanya pengaturan hukum pidana khusus ini, maka berlakulah azas lex specialis derogat legi generalis. Aturan yang bersifat khusus mengalahkan atau meniadakan peraturan yang bersifat umum ya. Kalau suatu perbuatan dilarang oleh hukum pidana umum, misalnya dalam KUHP, tapi juga diatur di dalam undang-undang yang baru ya di luar KUHP yang disebut dengan hukum pidana khusus, maka yang berlaku adalah
hukum pidana khusus atau undang-undang yang di luar KUHP itu. Karena azasnya adalah ex specialis derogat legi generalis. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka kuliah ya, hukum pidana khusus pertemuan pertama. Semoga para mahasiswa yang meminta saya untuk memvideokan kuliah pertama, dan juga bagi masyarakat tentunya bisa juga mengambil manfaat dari video ini. Itulah harapan saya, semoga ada gunanya saya memvideokan isi kuliah perdana tentang hukum pidana khusus ya. Bagi masyarakat maupun mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan untuk menulis di kolom komentar. Jangan lupa membantu mendukung channel ini dengan like, share, subscribe, dan komen ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.